Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wong Bintang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita tentunya, yaitu Wong Bintang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Wong Bintang Channel, dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal terkait untuk persiapan uji kompetensi pengawas tahun 2024. Nah, bagi rekan-rekan, semoga ini bisa menjadi referensi terbaik rekan-rekan semua dalam menghadapi UKOM pengawas ya. Dan semoga UKOM-nya diberi kelancaran, kemudahan, dan dinyatakan lulus UKOM-nya. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan sahabat Wong Bintang Channel dimana saja berada, di sini sudah kami siapkan 36 soal ya teman-teman, dan beserta jawabannya. Untuk masalah jawabannya, insya Allah untuk validitasnya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa nih teman-teman semua, mohon bantuan like, share, dan subscribe ya. Ya teman-teman, semoga dengan bantuan like, share, dan subscribe-nya, channel kita ini bisa berkembang dan terus berkembang, dan semoga juga semakin berkembangnya dan manfaatnya bisa dirasakan oleh rekan-rekan guru di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih bantuannya teman-teman semua. Oke, langsung aja teman-teman semua, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Di sini langsung kami ada jawabannya ya teman-teman. Oke, yang nomor 1 yaitu Anda merupakan seorang pengawas sekolah yang memiliki beberapa sekolah binaan. Salah satu sekolah binaan Anda berhasil memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah karena berhasil mengembangkan suatu program pembelajaran baru yang inovatif dan efektif. Namun, beberapa waktu kemudian, Anda mengetahui bahwa sekolah binaan Anda menggunakan cara yang kurang etis dan melanggar nilai, norma, dan etika organisasi dalam program tersebut. Dalam situasi ini, tindakan yang harus Anda lakukan sebagai pengawas sekolah ialah, nah jawaban kami ini ya teman-teman, jadi pilihan gandanya ini, jawaban kami langsung adalah mengajak sekolah melakukan refleksi dari program pembelajaran yang dilakukan dan mendiskusikan nih hal yang etis dan yang tidak etis dalam menjalankan program tersebut agar pada masa yang akan datang bisa direfleksikan dan diperbaiki. Nah, jadi kita langsung minta bantuan sama sekolah, mengajak sekolah untuk mengadakan refleksi sehingga tidak terulang lagi terkait dengan yang kejadian tadi ya teman-teman. Kenapa enggak yang A? Yang A itu langsung mengadu ya teman-teman, kayaknya kurang bagus. Yang berikutnya langsung memberikan teguran, enggak mengadakan refleksi. Yang berikutnya memberi teguran juga. Jadi yang lebih baik adalah membantu atau memfasilitasi untuk refleksi. Oke, berikutnya nomor 2. Sebagai pengawas sekolah, Anda mengetahui bahwa salah satu guru di sekolah binaan Anda telah memalsukan laporan penilaian peserta didik agar lebih tinggi. Dalam situasi ini, tindakan yang seharusnya Anda lakukan sebagai pengawas sekolah ialah, jawaban kami yaitu memberitahu kepala sekolah mengenai hal tersebut dan melakukan refleksi bersama agar tidak terjadi lagi pemalsuan laporan penilaian peserta didik pada masa yang akan datang. Nah, sekali lagi di sini ada refleksi ya teman-teman. Jadi nggak langsung menyalahkan, tapi kita coba merefleksikan kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, kalau yang berikutnya menegur kepala sekolah itu kenapa bukan jawaban, karena kesalahannya itu bukan pada kepala sekolah, tapi kita secara keseluruhan meminta untuk refleksi kenapa itu bisa terjadi. Oke, yang berikutnya, jawaban berikutnya menegur guru tersebut secara pribadi. Nah, ini sepertinya kurang etis ya teman-teman. Yang terakhir memberitahu kepala sekolah agar kepala sekolah bertindak sesuai integritas dan yang tidak terulang. Nah, sebaiknya kita kalau ada pilihan untuk refleksi, kita pilih adalah refleksi. Dan juga dengan refleksi membuat sesuatu itu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, berikutnya kita masuk ke soal ketiga. Anda sebagai pengawas sekolah mengetahui bahwa salah satu guru di sekolah binaan Anda melakukan pelanggaran etika dengan meminta uang kepada orang tua peserta didik untuk memperbaiki nilai anak mereka. Dalam situasi ini, tindakan yang seharusnya Anda lakukan sebagai pengawas sekolah ialah, jawaban kami yaitu
mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah dan guru yang bersangkutan secara terpisah, mencari pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi tersebut dan mencari solusi bersama untuk menghindari terulangnya pelanggaran etika di masa depan. Oke, kenapa kita enggak yang A? Karena kalau hanya melakukan investigasi aja, itu permasalahan nggak akan selesai ya teman-teman. Yang berikutnya yang kedua, jawaban yang kedua yaitu mengajak kepala sekolah untuk mengadakan rapat dengan guru bersangkutan untuk memberikan teguran secara tegas. Nah itu juga kita nggak dapatkan solusi, malah ada rasa ketakutan. Nah tapi kalau kita mendiskusikan masalahnya, intinya kayak refleksi itu teman-teman, jadi kita bisa menghindari kejadian itu bisa terulang lagi. Atau yang di sini pilihan yang keempat yaitu berbicara kepada kepala sekolah untuk memberitahu pelanggaran yang dilakukan dan bersama-sama merumuskan tindakan yang akan. Nah ini langsung dia memvonis ya, memvonis atau menghakimi ya teman-teman, itu kurang baik. Oke, berikutnya yaitu soal nomor 4. Saat menjalankan program implementasi kurikulum merdeka di sekolah binaan Anda, ada sebagian guru yang tidak melakukan perannya sesuai yang telah disepakati sehingga membuat implementasi kurikulum merdeka menjadi terhambat. Melihat hal tersebut sebagai pengawas sekolah, upaya apa yang Anda akan lakukan? Nah, jadi ini masalah tentang penerapan kurikulum merdeka di sekolah binaan ya teman-teman. Oke, ini jawaban kami adalah mengajak kepala sekolah melakukan rapat khusus dengan para guru yang belum melakukan peran mereka, membuka ruang dialog untuk memahami alasan dibalik perilaku mereka, dan mencari solusi bersama untuk memperbaiki implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Oke, kita coba analisis kenapa jawaban yang pertama belum. Di situ hanya melakukan observasi aja ya teman-teman dan umpan balik. Jadi tidak ada dialog dua arah langsung ya teman-teman. Yang berikutnya meminta kepala sekolah memberi teguran. Nah ini yang memberi teguran langsung enggak dalam arti enggak dipilih. Kenapa? Karena di situ enggak ada refleksinya teman-teman. Kalau refleksi kan teman-teman itu yang melakukan kesalahan itu bisa tahu di mana letak kesalahannya dan juga bisa merefleksikan atau melakukan coaching sehingga kejadian tersebut tidak akan terulang lagi ya teman-teman. Yang berikutnya membentuk kelompok kerja khusus untuk membahas masalah yang muncul dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah hanya membentuk satgas saja itu kurang pas. Kenapa? Karena tidak memberikan kesempatan untuk refleksi terkait tentang kejadian yang tadi ya teman-teman. Jadi beberapa soal kayaknya berhubungan tentang refleksi ya teman-teman, sehingga diharapkan untuk solusinya itu nggak terulang lagi dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke, berikutnya soal nomor 5. Sekolah binaan Anda sedang menyusun rencana program sekolah. Kepala sekolah menyampaikan bahwa program sekolah yang sedang disusun tidak mendapat dukungan dari guru-guru. Melihat hal tersebut, sebagai pengawas sekolah, tindakan yang akan dilakukan ialah, oke, jawabannya kita coba lihat ya teman-teman. Oke, yang jawabannya adalah mengadakan pertemuan kepala sekolah dengan para guru dan membuka ruang dialog untuk memahami perbedaan pandangan dan mencari solusi bersama guna mendukung program sekolah yang lebih baik. Nah, ini kita mengadakan rapat pertemuan ya teman-teman, bukan rapat, pertemuan dan ruang dialog sehingga pandangan-pandangan yang berbeda itu bisa menjadi satu persepsi. Nah, itu yang untuk kasus nomor yang 5. Oke, kenapa kita yang tidak nomor 5-nya bukan pilihan pertama, yaitu memfasilitasi ruang bagi guru untuk menyampaikan pendapat sehingga program sekolah yang sudah rancang bisa disetujui. Nah itu langsung dia fokus pada programnya teman-teman, sedangkan di situ tidak ada ruang dialognya, hanya menyampaikan pendapat saja, tidak ruang dialog ya. Kalau dialog itu kita coba ada positifnya dan negatifnya dan menyamakan persepsi sehingga persepsi tersebut bisa sama dan bisa mendukung program sekolah yang lebih baiknya. Oke, yang ketiga pilihannya meyakini guru bahwa usulan dari kepala sekolah akan berdampak baik. Nah ini langsung tidak mempertimbangkan pendapat dari rekan-rekan semua ya, rekan-rekan guru yang ada di sekolah tersebut ya teman-teman. Yang berikutnya mengajak para guru untuk memberikan masukan dan ide-ide dalam konstruktif ya dalam perumusan program sehingga tercipta rasa memiliki. Nah ini sebenarnya bagus juga, tapi di sini pengawas hanya berperan sebagai memfasilitasi ide-ide konstruktif aja, tetapi
tidak membuka ruang dialog terkait tentang mungkin ada program-program yang belum bagus dilakukan pada saat itu. Jadi lebih baik kita membuka dialog terkait tentang program yang sudah disusun. Oke, selanjutnya kita langsung masuk nomor 6 ya teman-teman. Saat menganalisis rapor pendidikan bersama kepala sekolah dan guru di sekolah binaan Anda, terdapat beberapa usulan program dari peserta diskusi. Beberapa usulan cukup baik untuk mengatasi masalah yang dipotret dalam rapor pendidikan. Beberapa usulan lain perlu dipertimbangkan kembali melihat hal tersebut. Sebagai pengawas sekolah, tindakan yang akan dilakukan ialah Oke, kalau jawaban kami yaitu membuat tabel pro dan kontra terhadap usulan yang disampaikan peserta diskusi sehingga pendapat yang ada bisa didiskusikan dan terkait dampak terhadap peserta didik. Nah, jadi kita buat tabel pro dan kontra, pro-nya kenapa, kontranya kenapa sehingga kita bisa mempertimbangkan mana yang terbaik untuk peserta didik. Nah, untuk yang pilihan pertama kenapa kita nggak ngambil? Karena di situ mempertimbangkan dan mengevaluasi kembali usulan yang sudah dan memberikan penyesuaian. Jadi kayaknya kurang dihargai masalah pendapatnya teman-teman dan tidak ada ruang-ruang diskusi. Berikutnya yaitu mempertimbangkan usulan yang kurang sesuai untuk didiskusikan kembali sehingga menjadi usulan yang bisa diterima. Nah, di situ yang bisa diterima berarti kayaknya kesannya memaksa ya teman-teman. Yang berikutnya memberikan arahan bahwa tidak semua usulan dapat diterima karena faktor-faktor seperti biaya dan sebagainya. Nah, ini juga seperti memaksa bahwa program-program yang sudah pro itu diterima dan yang kontra otomatis nggak diterima. Nah, jadi lebih baik yang jawaban yang tadi yaitu tabel pro dan kontra terhadap usulan yang sudah disampaikan. Oke, berikutnya nomor 7. Anda sebagai seorang pengawas sekolah sedang mengadakan pertemuan dengan para guru untuk membahas salah satu strategi implementasi kurikulum Merdeka, yaitu penggunaan plafon Merdeka Mengajar. Beberapa guru terlihat kurang menguasai teknologi dan bertanya dengan detail mengenai plafon tersebut. Upaya Anda sebagai pengawas sekolah melihat hal tersebut ialah tentunya pilihannya yang terbaik adalah memberikan informasi tentang esensi dan manfaat dari plafon Merdeka Mengajar dan secara bertahap mulai menggunakan plafon tersebut sebagai sarana belajar kurikulum Merdeka. Oke, itu pilihan terbaik kami. Kenapa enggak yang pilihan kedua? Itu menyarankan guru yang kurang menguasai teknologi untuk mencari tutorial atau panduan di internet. Nah, tapi dia tidak kita beri gambaran betapa pentingnya penggunaan dari PMM tersebut. Jadi kurang pas ya teman-teman. Yang berikutnya yang ketiga pilihannya kenapa nggak dipilih, kita lihat membuat panduan sederhana dan jelas tentang penggunaan platform Merdeka Mengajar serta mengadakan sesi tanya jawab khusus untuk menjawab pertanyaan yang kurang menguasai. Nah, itu bagi yang kurang, bagi yang sudah gimana teman-teman. Jadi lebih baik kita mencari jalan tengahnya, itu menggambarkan betapa pentingnya penggunaan platform Merdeka Mengajar dan secara bertahap itu akan diberikan gambaran ataupun diberikan tahapan-tahapan seperti apa penggunaan dari platform Merdeka Mengajar. Oke, yang terakhir di situ pilihannya memberikan waktu tambahan bagi guru-guru yang masih kurang menguasai teknologi untuk bisa menyelesaikan platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi yang pilihan dari yang terbaik itu yaitu memberikan informasi tentang manfaat pentingnya dari platform Merdeka Mengajar dan secara bertahap mulai menggunakan platform tersebut sebagai sarana belajar kurikulum Merdeka. Jadi kita secara bertahap mengenalkan betapa pentingnya platform Merdeka Mengajar pada rekan-rekan guru yang teknologinya kurang. Oke, berikutnya yaitu nomor 8. Anda sebagai seorang pengawas sekolah menerima laporan dari beberapa peserta didik bahwa salah satu guru di sekolah binaan Anda melakukan tindakan diskriminatif terhadap mereka. Informasi ini sangat sensitif dan rumit, sehingga memerlukan cara penyampaian dan kondisi yang tepat agar informasi dapat dipahami dan diterima oleh kepala sekolah. Dalam situasi ini, tindakan yang seharusnya Anda lakukan sebagai pengawas sekolah agar informasi-informasi tersebut dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain dengan baik. Oke, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita lihat. Di sini adalah melakukan sesi coaching dengan kepala sekolah tentang dampak ekosistem yang diskriminatif bagi sekolah dan tumbuh kembang peserta didik pada masa yang akan datang, sehingga kepala sekolah bisa melakukan refleksi dan evaluasi. Seperti biasa teman-teman, di situ adanya refleksi. Jadi pada sesi coaching nanti diarahkan untuk kepala sekolah tersebut melakukan refleksi dan evaluasi terkait tentang apa yang sudah terjadi pada
sekolah tersebut. Kenapa bukan jawaban yang lain? Yuk kita lihat jawaban pilihan pertama, yaitu mengajak kepala sekolah untuk merenung saja ya teman-teman. Jadi dari merenung kemungkinan untuk solusi nggak akan ada. Yang berikutnya menyampaikan apa yang dilihat kepala sekolah. Nah di situ hanya bentuk melaporkan saja. Dan pilihan keempat yaitu mendorong kepala sekolah untuk mempertimbangkan tindakan-tindakan. Jadi tidak melakukan refleksi yang mana yang sudah baik, yang mana yang perlu ditingkatkan. Jadi untuk jawaban yang lebih tepat itu pilihan yang ketiga. Oke, berikutnya nomor 9. Pemerintah daerah Anda meminta pengawas-pengawas sekolah membuat laporan implementasi kurikulum merdeka di sekolah binaan sebagai bahan refleksi dan evaluasi program pada masa yang akan datang. Upaya Anda sebagai pengawas sekolah agar laporan tahunan implementasi kurikulum merdeka di sekolah Anda bisa digunakan sebagai bahan refleksi dan evaluasi ialah. Oke, seperti biasa ada 4 pilihan ya teman-teman. Pilihan kita yang tepat adalah menyusun laporan yang sistematis dan menyertakan data-data yang relevan dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah Anda, serta memastikan laporan tersebut dapat membantu pihak terkait dalam melakukan refleksi dan evaluasi program pada masa yang akan datang. Nah, di sini poinnya tetap pada refleksi dan evaluasi. Kenapa bukan pilihan pertama? Itu hanya membuat laporan saja ya teman-teman yang disertai dengan infografis. Jadi tidak ada yang kayak tadi refleksi dan evaluasi. Yang berikutnya yang pilihan kedua itu hanya sama seperti yang itu, yaitu menyusun laporan saja ya agar dibaca. Jadi intinya yang pilihan kedua itu hanya formalitas aja. Yang pilihan ketiga pilihan keempat ya, membuat laporan yang lengkap disertai dokumentasi sebagai bukti bahwa laporan dibuat benar-benar dilakukan. Nah itu bagus, tapi kita lihat setelah buat laporan nih, sebaiknya kita adanya refleksi dan evaluasi sehingga program-program yang ke depan itu bisa lebih baik lagi. Berikutnya yaitu nomor 10. Oke, sebagai pengawas sekolah, Anda melihat di salah satu sekolah binaan Anda sering sekali mengadakan rapat. Rapat-rapat yang dilakukan itu tidak efektif dan efisien, sering mengganggu waktu guru dalam merancang pembelajaran. Dan setiap rapat tidak ada rencana tindak lanjut yang jelas. Sebagai pengawas sekolah, tindakan yang akan dilakukan melihat hal ini ialah tentunya mengajak kepala sekolah untuk meninjau kembali proses rapat dan membuat panduan rapat yang jelas dan efektif. Memastikan setiap rapat memiliki agenda dan tindak lanjut yang jelas untuk memaksimalkan waktu dan usaha yang dikeluarkan. Nah, di sini kalau boleh ditarik benang merahnya itu ada tetap refleksi dan evaluasi terhadap rapat-rapat yang sudah diselenggarakan, yang sudah diadakan, sehingga bisa dinilai seperti apa efektif dan efisiennya. Kalau yang pilihan pertama yaitu meminta sekolah menunda rapat. Nah, menunda rapat itu kayaknya tidak menyelesaikan masalah. Yang berikutnya itu memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan guru tentang bagaimana merencanakan dan mengelola rapat. Nah, itu langsung mengintimidasi aja ya teman-teman. Sedangkan kita inginnya yaitu refleksi evaluasi terkait tentang kegiatan yang sudah dilakukan sehingga bisa menggali potensi diri sekolah tersebut untuk menjadi lebih baik. Yang berikutnya itu pilihan terakhir itu ada membuat kelompok kerja terdiri dari kepala sekolah, guru, dan pengawas untuk membahas perbaikan proses rapat. Nah ini hanya sepihak aja yang dilibatkan, harusnya itu keseluruhan dari sekolah ya teman-teman. Jadi bisa jadi beberapa hasil refleksi itu bisa menjadi ide-ide yang lebih baik lagi dari berbagai macam contoh dari berbagai mungkin rekan-rekan guru ataupun pegawai yang ada di sekolah. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 11. Anda mendapat kabar dari kepala sekolah bahwa sebagian besar guru di sekolahnya menolak untuk menggunakan plafon Merdeka Mengajar karena kendala memahami teknologi. Upaya Anda sebagai pengawas sekolah agar penggunaan plafon Merdeka Mengajar untuk implementasi kurikulum Merdeka mencapai target ialah pilihan terbaik yaitu tentunya mendiskusikan dengan kepala sekolah dan guru tentang esensi dari plafon Merdeka Mengajar dan menetapkan target yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu
sambil memberikan pelatihan kepada guru-guru yang mengalami kesulitan pada waktu tertentu. Nah, ini ya teman-teman yang mirip yang seperti yang tadi ya. Jadi mendiskusikan pada kepala sekolah sama semua rekan-rekan yang ada di sekolah tersebut tentang pentingnya platform Merdeka Mengajar, dan juga ada target-target tertentu, dan juga ada pelatihan bagi rekan-rekan yang mungkin mengalami kesulitan. Oke, yang pilihan kedua kenapa enggak, itu di situ ada sesi sosialisasi saja ya teman-teman, hanya sosialisasi. Jadi sosialisasi itu enggak terlalu melibatkan apa kesulitannya, terus bagaimana keinginan dari rekan-rekan yang ada di sekolah tersebut. Yang pilihan ketiga yaitu meminta kepala sekolah untuk memotivasi. Nah, jadi hanya memotivasi aja, dan apalagi di situ ada apresiasi dan hukuman. Nah, itu lebih pada agak keras ya, agak lumayan intimidasi. Yang berikutnya, jawaban yang terakhirnya itu kenapa tidak dipilih, memberikan pelatihan kepada guru mengenai cara menggunakan platform mereka dan mengatur waktu pelatihan di luar. Oke. Di situ sebenarnya bagus, tapi di pilihan pertama kita tadi di situ juga menggambarkan betapa pentingnya atau esensi dari platform Merdeka Mengajar, dan ada target-target tertentu sehingga target sekolah itu bisa tercapai dan bisa lebih baik dari hari ke harinya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 12. Salah satu sekolah binaan Anda masih belum menggunakan asesmen awal dalam merancang pembelajaran. Dampaknya adalah pembelajaran seragam dan hanya fokus pada konten. Hal ini berdampak kurang baik untuk peserta didik. Melihat hal ini sebagai pengawas sekolah, upaya yang akan dilakukan ialah, kita lihat pilihannya, yang kita pilih adalah mengadakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan asesmen awal oleh guru-guru, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu mereka dalam memperbaiki praktek pembelajaran mereka. Nah, jadi adanya refleksi dan evaluasi. Jadi sekali lagi pentingnya banget ini kalau di ujian studi kasus adanya refleksi dan evaluasi yang dilakukan secara bersama, tidak dilakukan secara sepihak ya teman-teman. Kita lihat di sini kenapa kita nggak pilih yang pertama tadi, memberikan teguran. Nah, hanya teguran aja. Ya kalau misalnya rekan-rekan yang di situ mau ditegur, yang lebih baik kita mencoba membuat mereka merefleksikan apa yang sudah diperbuat, apa yang sudah dilakukan, dan juga di situ juga kita coba ada pembinaan juga ya teman-teman. Jadi ada refleksi dan umpan balik terkait dari praktek pembelajaran yang sudah dibuat. Yang berikutnya mengadakan rapat. Nah, ya, jadi rapat saja kayak nggak terlalu penting ya teman-teman, karena di rapat itu kemungkinan hanya sebatas formalitas saja, karena rekan-rekan di situ tidak ada diberi kesempatan refleksi dan umpan balik terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Oke. Pilihan berikutnya memberi contoh dan sharing best practice dari sekolah-sekolah lain yang telah berhasil mengimplementasikan asesmen awal dan lain. Jadi ini hanya berbagi, tapi tidak melihat apa yang sudah mereka lakukan, mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan. Oke, yang berikutnya nomor 13. Seorang peserta didik di sekolah binaan ialah anak dari pemimpin atau pimpinan daerah setempat. Peserta didik ini tergolong anak yang nakal dan sering membuat ulas saat kelas berlangsung. Tetapi para guru memberikan nilai perilaku baik kepada peserta didik tersebut. Dari hasil penelusuran Anda mendapati para guru berbuat demikian karena mereka sungkan dan takut kepada orang tua peserta didik tersebut. Untuk mengatasi hal ini, yang Anda lakukan ialah, kalau pilihan kami ini adalah membina guru agar guru bekerja sesuai tugas dengan jujur, amanah, dan berlandaskan pada tata aturan yang berlaku sejalan dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan. Kita lihat nomor yang pilihan kedua, mengingatkan pentingnya berlaku adil. Nah, hanya mengingatkan, nggak ada lakukan pembinaan ya teman-teman, dan mengingatkan plus pembinaan itu pilihan yang terbaik. Yang berikutnya mendiskusikan masalah tersebut. Nah, jadi hanya mendiskusikan dan diskusi tersebut nanti disampaikan kepada para guru.
Tidak ada pembinaan lebih lanjut. Yang berikutnya yang pilihan keempat yaitu menjelaskan kepada guru mengenai hubungan organisasi antar guru dan pemerintah setempat sehingga tidak perlu khawatir menjalankan tugas sebagai mestinya. Hanya sosialisasi sebagai bentuknya itu ya teman-teman. Tapi tidak ada pembinaan lebih lanjut terkait tentang apa yang harus dilakukan sebagai guru ya. Oke, berikutnya pilihannya apa? Soal nomor 14. Banyak berita mengenai pernikahan anak usia dini dan keluarga dengan jumlah anak yang cukup besar yang terjadi di wilayah pedesaan. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah melalui BKKBN mengeluarkan peraturan usia ideal untuk menikah dan menyosialisasikan program KB beberapa sekolah binaan Anda terletak di wilayah pedesaan dan tampaknya memiliki potensi untuk tidak mengikuti anjuran dari BKKBN. Untuk mencegah hal ini sebagai pengawas sekolah yang Anda lakukan yaitu pilihannya kami adalah menggunakan sekolah sebaik mungkin dalam mempromosikan kebijakan pemerintah baik dalam kelas maupun luar kelas atau masyarakat sekitar. Itu pilihan kami. Kenapa kita tidak yang pilihan kedua? Di situ hanya menekankan pentingnya pendidikan kepada peserta didik sebelum mereka mengambil keputusan besar seperti menikah. Nah, jadi itu hanya menekankan pentingnya. Jadi nggak ada dalam arti mempromosikan ataupun menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang berikutnya melaksanakan program penyuluhan mengenai program pendidikan secara berkala terhadap masyarakat sekitar. Tidak di sekolah ya teman-teman. Kalau di pilihan pertama itu di kelas maupun di luar kelas. Yang berikutnya membagikan selebaran mengenai, nah ini hanya membagikan selebaran ya teman-teman. Terkadang selebaran itu ada yang baca, ada yang tidak. Jadi untuk jawaban yang lebih lengkap sepertinya adalah jawaban yang pertama. Oke, berikutnya nomor 15. Keluarga setempat melalui kepala sekolah mengajak kerjasama dengan pihak sekolah untuk mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar mengenai isu-isu pendidikan dan kesehatan dasar. Hal ini tidak hanya berdampak positif terhadap masyarakat sekitar, tetapi juga warga sekolah dan peserta didik. Sebagai pengawas sekolah yang Anda lakukan kita coba pilihan terbaik kita yang mana ya? Yaitu mendiskusikan kembali dengan kepala sekolah sembari menyesuaikan dengan program-program yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah. Nah, jadi kayaknya seperti refleksi dan evaluasi lagi ya teman-teman. Kenapa tidak yang pilihan pertama? Kita lihat mengusulkan Pak Sekolah untuk menolak ajakan. Nah, langsung memberikan iya atau tidak, tapi tidak refleksi. Yang berikutnya menerima ajakan kerjasama dan menyerahkan pelaksanaan dan perencanaan kepada Pak Sekolah. Nah, ini menggiring opini juga seperti pilihan pertama. Yang berikutnya tidak menolak ajakan kerjasama tersebut dan membuat rencana pelaksanaan yang terstruktur dengan melibatkan kelurahan setempat. Nah, itu menggiring juga ya teman-teman. Jadi kalau yang lebih baik adalah mendiskusikan sehingga kepala sekolah tersebut bisa merefleksikan program-program yang mana yang sejalan dengan program sekolah. Yang berikutnya yang nomor 16. Beberapa sekolah binaan baru saja mengalami perubahan organisasi dan beberapa kepala sekolah belum memiliki pengalaman sebelumnya menjadi kepala sekolah. Untuk membantu para kepala sekolah menjalankan tugas di posisi barunya sebagai pengawas sekolah yang Anda lakukan tentunya memberi tugas-tugas yang relevan dengan posisi kepala sekolah dan harus diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu. Kalau yang pilihan kedua senantiasa memberikan arahan dan masukan selama masa-masa awal. Nah, jadi hanya pembinaan aja teman-teman. Yang berikutnya mengawasi ketat selama 6 bulan pertama dan secara berkala memberikan evaluasi. Nah, itu mengawas ketat. Yang berikutnya hanya mengimbau pilihan terakhir. Nah, jadi lebih baik kita memberikan tugas-tugas yang relevan pada posisi kepala sekolah dan harus diselesaikan dalam waktu tenggat tertentu. Jadi ada beberapa tenggat sesuai dengan kemampuan kepala sekolah tersebut. Kita masuk ke soal 17. Seorang kepala sekolah sudah bekerja dalam waktu yang cukup lama dan selalu dapat menyelesaikan masalah bawahannya dan menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dengan kinerja yang memuaskan. Sebagai pengawas sekolah yang sudah mengenal lama kepala sekolah tersebut, untuk memantau kinerja kepala sekolah yang Anda lakukan yaitu pilihan kami.
tetap melakukan pengawasan secara berkala dan memberikan umpan balik mengenai kinerja dengan melibatkan guru-guru di bawah pimpinan kepala sekolah tersebut. Jadi masih terkait dengan refleksi dan umpan balik ya teman-teman. Jadi pengawasan berkala dan juga umpan balik. Nah, kenapa enggak yang pilihan pertama? Kita lihat di pilihan pertama di sini kan kasusnya dan misalkan masalah dengan bawahnya ya. Oke, mengamati kepala sekolah hanya pada waktu tertentu tanpa jadwal. Nah, itu agak membuat intimidasi kalau menurut saya. Itu hanya meminta laporan kinerja jika dibutuhkan, apalagi yang pilihan kedua. Yang ketiga pilihannya memberikan umpan balik terhadap kepala sekolah setiap 1 tahun sekali. Jadi setiap 1 tahun sekali hanya memberikan umpan balik. Jadi pilihan terbaiknya adalah pilihan yang keempat. Berikutnya yaitu nomor 18. Kepala sekolah Anda memiliki potensi dan kemampuan yang memadai untuk memimpin sekolahnya. Namun di beberapa kesempatan, kepala sekolah tersebut ragu dalam mengambil keputusan dan selalu membutuhkan persetujuan dari Anda sebagai pengawas sekolah. Untuk mendorong kepala sekolah agar lebih yakin dengan setiap keputusan yang diambil, yang Anda lakukan ialah pilihan terbaik kita terhadap studi kasus ini yaitu memantau kepala sekolah dengan memberikan tugas tanpa Anda melibatkan diri dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi pilihan terbaik kami yaitu memantau kepala sekolah dengan memberikan tugas tanpa melibatkan diri dalam melaksanakan tugas tersebut. Jadi lagi di situ potensi yang memadai. Jadi kita perlu adanya suatu kepercayaan. Nah, kalau yang ini memberikan masukan yang membangun saat melakukan evaluasi rutin. Nah, ini bagus juga, tapi kita lihat di garis bawah itu memiliki potensi dan kemampuan yang memadai untuk memimpin sekolahnya. Tapi hanya sebatas ada keraguan sedikit ya. Jadi kita nggak terlalu banyak memberikan masuk ke dalam permasalahan ataupun terdekat dalam urusan sekolah beliau. Kita hanya memantau kepala sekolah dengan memberikan tugas. Mungkin tugas-tugas itu bisa kita lihat di situ ada refleksi masalah kemajuan, sebatas mana sih kemajuan beliau dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang berikutnya mengimbau kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan berkaitan dengan keyakinan diri. Nah, ini kita mengintimidasi atau membuat kepala sekolah itu menjadi kurang percaya diri kalau menurut versi saya. Dan keempat yaitu selalu memberikan masukan. Nah, sedangkan di situ dalam studi kasus di situ disebutkan bahwa kepala sekolah itu memiliki kompetensi ya teman-teman. Oke, jadi pilihannya yaitu memantau kepala sekolah dengan memberikan tugas tanpa Anda melibatkan diri dalam menyelesaikan tugas tersebut. Memantau. Nah, apabila ada masukan dan sebagainya bisa kita adakan refleksi ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke soal 19. Kepala sekolah Anda berencana melakukan perubahan di sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah untuk kelancaran proses belajar mengajar. Sebagai pengawas sekolah yang Anda lakukan ialah yaitu menawarkan bantuan dan bersedia membantu kepala sekolah jika dibutuhkan. Jadi kita nggak terlalu langsung memaksakan diri agar kita masuk terlibat dalam kegiatan mereka. Yang pilihannya yang pertama itu kenapa kita tidak memilih, kita lihat di situ mendukung rencana kepala sekolah dan memintanya untuk melaporkan perkembangan yang terjadi. Nah, bahasa untuk melaporkan perkembangan terjadi itu agak membuat kepala sekolah merasa gimana ya, dipantau terus dan juga diwajibkan melaporkan perkembangan. Oke. Sedangkan kita pengawas itu memberikan masukan apabila dibutuhkan ya teman-teman. Oke, yang berikutnya tidak memberikan komentar dan masukan apapun. Ini lebih parah lagi. Yang pendapat yang keempat yaitu mendukung rencana kepala sekolah dan memberi masukan yang Anda rasa perlu. Nah, di situ kita lihat di situ kita menawarkan bantuan juga dong ya, menawarkan bantuan dan bersedia membantu kepala sekolah jika dibutuhkan. Hampir mirip sama yang poin yang keempat ya teman-teman. Yang bedanya kalau yang itu memberikan masukan, kalau yang poin 4 itu menawarkan bantuan dan bersedia membantu. Jadi tidak hanya masukan aja, bisa juga terlibat dalam kegiatan tersebut apabila kepala sekolah itu atau sekolah itu membutuhkan. Nah, jadi kita ada part-part tertentunya ya teman-teman. Oke, yang berikutnya untuk soal 20. Setelah pandemi, sistem pembelajaran perlahan-lahan mulai pulih. Namun Anda melihat ada kecenderungan untuk tetap meneruskan kelas dalam bentuk daring.
Beberapa guru Anda masih kesulitan dalam menjalankan kelas daring meskipun sudah melaksanakannya selama masa pandemi. Untuk menyiapkan mereka akan kemungkinan diteruskan kelas secara daring, yang Anda lakukan ialah pilihannya yang itu melakukan program pelatihan diikuti para guru untuk menyiapkan mereka jika kelas daring akan tetap dilanjutkan. Jadi kita ada dukungan berupa program pelatihan. Kenapa kita tidak yang pertama memberikan guru tugas-tugas sederhana yang berkaitan dengan metode pembelajaran daring? Karena di situ kita lebih pada tidak mengetahui sebatas mana sih kemampuan rekan-rekan guru terhadap pembelajaran daring ya. Jadi kalau untuk pelatihan di situ langsung guru-guru tersebut mempraktekkan apabila memang pembelajaran daring itu akan tetap dilanjutkan. Yang berikutnya itu tetap menjalankan tugas seperti biasa, kelas daring diteruskan masih berupa kemungkinan. Nah, ya, jadi ini tidak ada dalam arti solusi ya teman-teman. Jadi lewat aja, jalani apa adanya. Makanya kami nggak terlalu milih yang pilihan yang ketiga. Yang keempat yaitu melakukan simulasi kelas daring bersama dengan guru lain untuk perlahan-lahan membiasakan para guru. Nah, di situ simulasi. Sedangkan simulasi itu hanya sebatas uji coba aja, tidak ada suatu peningkatan kompetensi. Sedangkan kalau kita melakukan suatu program pelatihan, di situ kita menyiapkan khusus ketika mereka akan tetap melanjutkan kelas secara daring. Oke, kita soal nomor 21. Beberapa guru baru bergabung dan telah bekerja sebagai tenaga pengajar untuk beberapa waktu. Pada awal mereka bergabung, Anda melihat ada kompetensi yang harus ditingkatkan, sehingga Anda memberikan tugas yang harus dikerjakan dalam tenggat waktu tertentu. Sebagian guru baru sudah menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu yang ditentukan berakhir. Terdapat beberapa tugas lagi yang harus diselesaikan selain mengajar. Yang Anda lakukan ialah yang pertama yaitu pilihan kita memberikan tugas yang baru kepada guru yang sudah menyelesaikan tugas sebelumnya tanpa harus menunggu guru baru yang lain, hingga penyesuaian dilakukan secara fleksibel kapanpun setiap guru baru itu menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, jadi ada tugas-tugasnya ya teman-teman khusus untuk guru-guru baru tersebut, sembari guru itu melakukan penyesuaian. Oke, kita coba lihat pilihan yang lain. Memberikan tugas berikutnya segera mungkin, tetapi Anda tidak lagi memantau perkembangannya, tidak lagi memantau, yaitu perlu digarisbawahi. Yang berikutnya yaitu menunggu hingga tenggat waktu yang ditentukan untuk memberikan tugas. Nah, ini menunggu hingga tenggat waktu yang ditentukan. Jadi masih kita nggak ada pembinaan ya teman-teman. Yang berikutnya itu memberikan tugas secara sekaligus, karena berdasarkan pengalaman Anda terdapat perbedaan kecepatan kerja yang signifikan antara guru baru. Nah, jadi kalau menurut kami pilihan keempat itu membuat teman-teman itu agak lebih distressing ya teman-teman. Jadi kurang sesuai dengan kemampuan yang ada teman-teman. Maka pilihan yang pertama tadi kayaknya lebih cocok dibandingkan pilihan yang lain, yaitu memberikan tugas yang baru kepada guru yang sudah menyelesaikan tugas sebelumnya tanpa harus menunggu guru baru yang lain, hingga penyesuaian dilakukan secara fleksibel kapanpun setiap guru baru menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu pilihan terbaik yang menurut kami. Oke, yang berikutnya yaitu nomor 22. Seorang kepala sekolah mendatangi Anda dan meminta pendapat Anda mengenai masalah yang dihadapi berkaitan dengan sekolahnya. Sebagai pengawas sekolah, yang Anda lakukan adalah jawabannya tentu menyarankan solusi setiap Anda membandingkan berbagai macam alternatif jalan keluar yang bisa Anda pikirkan. Jadi seperti kita seperti mentoring atau juga konseling ya, menyarankan solusi setelah Anda membandingkan berbagai macam alternatif. Jadi bisa konseling kalau dia menyarankan solusi. Oke, kita lihat kenapa enggak yang pilihan pertama, mendukung para sekolah melakukan tindakan yang sudah dipikirkan. Nah, jadi mendukung tanpa kita memberi masukan ya teman-teman, untuk yang pilihan pertama. Pilihan kedua, langsung memberi saran yang pertama kali muncul di kepala Anda. Nah, itu tidak ada filter, jadi perlu digarisbawahi itu yang pertama kali. Jadi kita perlu adanya filter ya, membanding-bandingkan alternatif mana yang terbaik menurut kondisi yang di sekolah tersebut. Mendiskusikan bersama kemungkinan tindakan yang sudah dipikirkan oleh kepala sekolah.
Sedangkan di situ kita lihat kepala sekolah itu meminta pendapat. Nah, jadi meminta pendapat berarti kita memberikan pendapat kita ya teman-teman. Sebelumnya kita banding-bandingkan kira-kira mana yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Berikutnya nomor 23. Tenaga guru di salah satu sekolah binaan Anda bertengkar dan berdampak pada suasana lingkungan sekolah. Kepala sekolah berusaha menyelesaikan masalah ini tetapi meminta pendapat Anda sebagai pengawas sekolah karena kepala sekolah sendiri masih memiliki pertimbangan-pertimbangan. Yang Anda lakukan ialah, jadi ini ada kasus guru ada yang bertengkar di sekolah dan berdampak pada lingkungan. Maka solusinya adalah yaitu mendiskusikan permasalahannya bersama dengan kepala sekolah dan memikirkan setiap kemungkinan solusi dengan hati-hati. Jadi kita timbang-timbang diskusi sama kepala sekolah terkait dengan solusi yang kemungkinan bisa kita ambil. Kenapa nggak pilihan yang pertama mendukung apapun keputusan? Jadi mendukung apapun keputusan itu tanpa filter ya teman-teman, itu yang agak kurang bagus. Yang berikutnya, yang pilihan ketiga, kenapa kita nggak memilihnya? Di situ kita lihat mengimbau kepala sekolah untuk memberikan teguran. Nah, langsung dia teguran selain dari melakukan jalan keluar. Jadi kita terlebih dahulu mendiskusikan atau menimbang nih apa kira-kira solusi yang bisa kita lakukan. Jadi solusinya itu kemungkinan kalau sudah difikirkan matang-matang akan menjadi solusi yang terbaik bagi sekolah tersebut dan juga bagi guru-guru tersebut. Yang berikutnya itu menanyakan alternatif solusi yang sudah dipikirkan oleh kepala sekolah dan menyarankan alternatif yang paling baik menurut Anda. Nah, ini dia sebenarnya bagus juga sih, tapi di situ kita tidak terlihat adanya suatu diskusi ya diskusi antar pengawas dan kepala sekolah. Jadi pengawas hanya menyampaikan alternatif solusi yang sudah dipikirkan kepala sekolah dan menyarankan alternatif yang paling baik menurut Anda. Oke, kita langsung masuk ke nomor 24. Setelah masa pandemi berakhir, pembelajaran daring mulai dilirik sebagai salah satu alternatif media pembelajaran, sehingga tidak setiap hari peserta didik diharuskan datang mengikuti pelajaran secara tatap muka di sekolah. Beberapa sekolah mempertimbangkan untuk memasukkan sistem pembelajaran daring ke dalam proses belajar mengajar secara resmi. Salah satunya sekolah binaan Anda. Tetapi sekolah binaan Anda masih memiliki kekurangan terkait sarana dan prasarana untuk melakukan kelas daring yang belum dimiliki oleh semua guru. Demikian pula dengan akses internet. Sebagai jalan keluar terhadap hal ini, yang Anda lakukan ialah sebagai pengawas, kita lihat pilihan yang terbaik, berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai keterbatasan dan kemungkinan gagalnya penyelenggaraan kelas daring, sehingga sebaiknya disarankan untuk melengkapi sarana prasarana terlebih dahulu. Karena tadi kita sudah merefleksikan bahwa ada beberapa kekurangan yang kemungkinan akan membuat pembelajaran daring itu akan gagal. Maka kita pilih yang poin kedua tadi ya. Oke, yang di situ yang pilihan pertama menolak ide. Nah, itu menolak ide kita kurang pas. Yang lebih baik adalah berdiskusi ya, sehingga dari diskusi tersebut mungkin ada berbagai alternatif yang bisa kita ambil untuk mengambil langkah terhadap permasalahan tersebut. Itu yang pilihan ketiga, tidak memaksakan semua kelas harus kelas daring, hanya kelas dengan guru yang menah. Ini ada pembeda ya teman-teman. Itu yang kurang pas atau jawabannya ya. Yang berikutnya itu menyetujui diadakan kelas daring dan menugasi pas sekolah untuk melengkapi sarana. Nah, sedangkan di situ di garis bawahi bahwa sarana prasarana itu masih belum memadai, sehingga di sini kesannya memaksa kalau untuk pilihan keempat. Oke, kita langsung masuk ke soal 25. Ada guru baru yang bergabung dengan sekolah binaan Anda mengenakan pakaian khas agama setiap hari di sekolah. Namun, beberapa guru merasa tidak nyaman dengan pakaian tersebut. Hal ini menjadi obrolan besar di sekolah-sekolah binaan Anda. Sebagai pengawas sekolah, cara Anda menanggapinya ialah menurut kami pilihan terbaik yaitu membuat tabel identifikasi terkait nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Tabel tersebut sebagai pedoman berdiskusi dengan guru terkait, sehingga tindakan berikutnya dapat sesuai dengan budaya yang berlaku. Jadi kita mengumpulkan aset-aset terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar. Oke, yang berikutnya kita coba lihat ke pilihan kedua. Kenapa kita tidak pilih?
Di situ dia mengatakan bahwa membuat peraturan yang jelas mengenai cara berpakaian dilengkapi dengan batasan-batasan. Nah, jadi di situ agak sedikit memaksa ya teman-teman. Kalau yang di situ yang perilan pertama tadi dia menganalisis berdasarkan aset. Yang berikutnya itu meminta guru baru untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah dan staf lainnya agar mengetahui aturan dan norma. Nah, di sini sudah mengarahkan guru baru tersebut. Jadi tidak mencoba, anggap aja di pilihan pertama tadi agak sedikit menilai berdasarkan aset dan merefleksikan, oh kira-kira seperti ini aset-aset yang ada di sekitar sekolah tersebut. Yang berikutnya itu mengembangkan program pelatihan dan pembinaan tentang keberagaman budaya dan etika di sekolah. Nah, menurut kami yang paling tepat, yang lebih tepatnya adalah yang pilihan pertama tadi ya teman-teman. Bukan berarti pilihan-pilihan yang lain itu salah ya, tapi kurang tepat aja. Oke, yang berikutnya nomor 26. Kepala sekolah berprestasi di sekolah negeri binaan Anda sedang viral di media sosial karena pidatonya pada upacara bendera. Dalam pidatonya dia menceritakan kisah orang yang berpindah kepercayaan. Menurut hal tersebut adalah keteladanan yang baik, namun masyarakat menganggapnya sebagai keberpihakan pada kepercayaan tertentu dan menyudutkan yang lainnya. Untuk mengatasi ini, tindakan Anda sebagai pengawas sekolah yaitu pilihan kita mengatur pertemuan kepala sekolah tersebut dengan para tokoh masyarakat setempat untuk meminta maaf dan memberikan umpan balik agar tindakan yang sesuai terhadap situasi ini. Nah, jadi kita adanya suatu diskusi pertemuan khusus pada kepala sekolah dan juga para tokoh-tokoh masyarakat sekitar, sehingga adanya umpan balik yang diharapkan tindakan-tindakan seperti itu tidak akan terjadi lagi. Oke, yang berikutnya kita lihat pilihan-pilihan yang lain kenapa kita nggak pilih ya. Kita lihat menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa pidato tersebut bisa dipandang sensitif dan menyarankan agar memperhatikan, jadi langsung pada satu pihak aja, sedangkan di situ sudah terlanjur menyebar ke masyarakat. Yang berikutnya mengambil tindakan tegas terhadap kepala sekolah dengan memberikan peringatan terus agar tidak membuat pidato yang menyinggung sensitivitas agama. Itu langsung mempanis ya teman-teman, jadi kita nggak ada diskusi lagi terlebih lanjut untuk permasalahan tersebut. Yang berikutnya itu melakukan klarifikasi secara personal kepada pihak atau kepada kepala sekolah tersebut, lalu menyampaikannya kepada dinas setempat untuk meminta saran cara mengatasinya. Kalau yang tadi yang pilihan kami tadi itu adanya suatu diskusi dengan para tokoh masyarakat dan juga kepala sekolah tersebut, dan ada permintaan maaf dan juga memberikan umpan balik terkait tentang situasi-situasi atau tindakan yang sesuai dengan situasi ini. Jadi ada rembukan ya teman-teman. Oke, berikutnya soal nomor 27. Anda sebagai pengawas sekolah mengunjungi salah satu sekolah yang terkenal dengan keberagaman peserta didiknya. Di tengah-tengah kunjungan, Anda melihat ada beberapa peserta didik yang berseragam sekolah dipadukan dengan hiasan kepala, tangan, kaki dari pakaian adat yang berbeda-beda. Bagi sekolah tersebut, hal ini membanggakan karena mengakomodasi berbagai ekspresi peserta didik. Tetapi sebagai rekan pengawas sekolah menganggap hal ini perlu ditertibkan. Tindakan Anda ialah kita coba pilihan kita yang terbaik menurut kita, yaitu membawa cerita dampaknya ke peserta didik pada forum-forum dinas pendidikan daerah maupun saat berkunjung ke sekolah lain. Hal ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Jadi cerita praktik baik ya teman-teman kalau pilihan yang itu ya. Yang pilihan lain kenapa kita nggak pilih, kita lihat coba analisis. Mendukung kebijakan sekolah yang mengizinkan peserta didik mengekspresikan, hanya mendukung ya teman-teman, tapi tidak mencoba berbagi ceritanya kepada rekan-rekan yang lain. Yang berikutnya mengingatkan Pak sekolah, guru dan tenaga kependidikan sekolah bahwa kebijakan pakaian dan aksesoris harus sama persis. Nah, ini mengintimidasi keberagaman ya teman-teman, kurang bagus. Yang berikutnya yaitu membuat survei kepada peserta didik, orang tua, guru, Pak sekolah dan pengawas sekolah tentang pendapat mereka terhadap kebebasan berpakaian tersebut. Itu kurang pas karena hal tersebut sudah mencerminkan keberagaman dan juga sudah menjadikan inspirasi bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Oke, nomor 28. Sekolah binaan Anda baru kali ini akan menyelenggarakan pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Pada saat pendampingan Anda sudah menyampaikan harapan agar pada persiapan, proses hingga pameran nanti mampu menampilkan karya dan aksi anak sebaik mungkin. Sekolah juga sudah Anda dorong belajar melalui pelatihan-pelatihan. Seiring perjalanan Anda mendapati kepala sekolah, guru, fasilitator proyek menjadikan pameran sebagai sarana lomba. Sejak awal sekolah menjanjikan hadiah untuk kriteria tertentu. Menanggapi situasi ini, yang Anda lakukan ialah kita poin permasalahannya sarana lomba dan hadiah. Menurut kita pilihan yang terbaik pada studi kasus ini yaitu melakukan perbaikan secara bertahap untuk mengatasi miskonsepsi dalam penerapan proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, serta penguatan terhadap praktik yang mendorong motivasi intrinsik peserta didik. Jadi menghindari yang hadiah tadi, yaitu perbaikan secara bertahap karena adanya kesalahan pada miskonsepsi kesalahan konsepsi dalam penerapan P5-nya. Oke, kita lihat pilihan pertama, membuat panduan yang jelas dan tertutur tentang konsep dan penyelenggaraan pameran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di situ dia tidak mengarahkan pada apa sih yang permasalahan miskonsepsi terhadap pelaksanaan pada proyek P5-nya. Yang berikutnya itu mendorong kepala sekolah, guru, dan fasilitator proyek untuk menghapus lomba. Nah, itu menghapus lomba berarti tidak, karena mereka sudah persiapan matang dan lebih baik kita mendiskusikan permasalahan tersebut seperti poin yang tadi ya, dan melakukan perbaikan secara bertahap dan memposisikan meletak miskonsepsinya tuh di mana. Yang berikutnya, memberikan apresiasi terhadap sekolah-sekolah binaan yang telah membuat perkembangan dalam penerapan program tersebut, terutama yang telah berhasil membuat keputusan yang cepat. Jadi itu hanya sebuah apresiasi saja, tapi tidak mencarikan solusi terkait tentang permasalahan di sekolah binaan tersebut. Oke, berikutnya nomor 29. Berikutnya nomor 29, guru-guru di beberapa sekolah binaan Anda masih kebingungan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Padahal Anda sudah menitipkan kepada kepala sekolah untuk mengawal ini dengan baik. Anda pun sudah pernah menjadi narasumber terkait diferensiasi di sekolah tersebut. Maka upaya awal yang Anda lakukan bersama kepala sekolah ialah melakukan identifikasi terkait kendala yang dialami sekolah binaan, menyelenggarakan pelatihan dan mentoring untuk menjawab kendala tersebut, serta menemukan dan membahas bersama praktik-praktik baik diferensiasi yang sudah dilakukan di sekolah meskipun berskala kecil. Nah, itu pilihan terbaik menurut kami terhadap studi kasus yang ada. Kita lihat pilihan yang lain, kenapa kita tidak memilihnya. Kita lihat menyediakan berbagai literatur, hanya menyediakan literatur aja ya teman-teman. Jadi tidak ada mentoring dan tidak ada pelatihan. Yang berikutnya yaitu memberikan mentoring pada guru yang mengalami kebingungan, menyertakan mereka pada pelatihan-pelatihan serta menyelenggarakan lomba pembelajaran diferensiasi. Di situ ada menyelenggarakan lomba-lomba untuk motivasi praktek pembelajaran terdiferensiasi, itu yang kurang pas ya teman-teman. Yang berikutnya melakukan coaching pada kepala sekolah. Hasil coaching dimanfaatkan untuk mencari narasumber pelatihan yang lebih menguasai topik diferensiasi. Pelatihan kemudian dilengkapi dengan ajakan untuk melakukan aksi nyata yang menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, BB kalau misalnya ada suatu permasalahan, kita identifikasi permasalahan tersebut berasal dari mana dan sebagainya. Selanjutnya dari kendala-kendala tersebut, maka kita bisa memutuskan pelatihan mana yang terbaik untuk memecahkan studi kasus yang ada di sekolah tersebut. Berikutnya nomor 30. Salah satu sekolah favorit binaan Anda sering menjuarai lomba. Di sana banyak aktivitas drilling soal baik untuk mata pelajaran sehari-hari maupun untuk persiapan lomba maupun olimpiade. Ketika Anda mendorong untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kepala sekolah dan guru khawatir akan mengubah budaya dan prestasi sekolah selama ini. Maka pengawas sekolah, hal yang selanjutnya Anda lakukan ialah, sebagai pengawas sekolah favorit dan juga untuk persiapan latihan-latihan soal untuk lomba-lomba olimpiade dan sebagainya. Oke, maka pilihan terbaiknya adalah mendiskusikan bersama sekolah terkait tujuan dan dampak pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta menyelenggarakan pelatihan terkait yang dilengkapi dengan pameran karya lintas sekolah sebagai ruang menunjukkan keunggulan masing-masing sekolah.
Oke, itu menurut kami yang versi pilihan terbaiknya ya teman-teman. Kita lihat pilihan yang belum kami pilih dan alasannya kenapa. Kita lihat mengatur sesi mentoring dan berbagi antar guru yang berhasil menerapkan strategi pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan guru yang masih kesulitan, lalu menyelenggarakan lomba terkait inovasi pembelajaran. Nah, itu yang kurang pas ya teman-teman. Tadi ada budaya prestasi, di situ kita memang ada mentoring udah bagus, tapi di situ ada berbagi guru yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran peserta didik dengan guru yang masih sulitan, lalu lomba inovasi pembelajaran, itu yang kurang pas. Yang berikutnya itu membuat lomba praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sehingga sekolah-sekolah favorit tetap dapat tampil sebagai pemenang. Nah, ini yang kurang pas ya teman-teman. Yang berikutnya itu menyelenggarakan sesi diskusi dengan sekolah bahwa perubahan budaya adalah hal yang tak dapat dihindari, sehingga sekolah perlu siap berubah dan budaya lama ke baru, lalu sekolah favorit dijamin akan tetap jadi favorit. Nah, ini yang kurang pas ya teman-teman. Jadi ada jaminan akan tetap menjadi favorit, itu yang kurang pas ya teman-teman. Kalau sesi diskusi sih sebenarnya bagus sih, tapi di situ kita lihat ada hakiki yang tidak dapat dirubah, yaitu perubahan. Nah, itu yang agak sedikit memaksa, dan juga di situ ada yang mengatakan bahwa sekolah yang favorit dijamin akan tetap menjadi favorit. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Sekolah pengawas, sebagai pengawas sekolah, Anda ingin sekolah-sekolah binaan Anda makin dikenal. Salah satunya dengan mengajak para kepala sekolah untuk lebih sering tampil di publik sebagai narasumber. Selain berdampak ke sekolahnya, harapannya dapat memberi kesempatan kepala sekolah untuk mengembangkan karir. Kepala sekolah setuju dengan upaya agar sekolah semakin dikenal. Namun ada yang menolak jika tampil di forum yang lebih luas. Maka hal yang Anda lakukan ialah, nah ini kepala sekolahnya yang nolak ini teman-teman. Kita coba pilihannya. Mengidentifikasi praktik-praktik baik para kepala sekolah dengan mengkategorikan topik untuk meyakinkan mereka menjadi narasumber sesuai dengan kapasitasnya. Jadi sesuai dengan aset yang dimiliki oleh kepala sekolah tersebut. Itu pilihan yang terbaik untuk kami. Yang pilihan yang lain kita coba analisis. Membiarkan para kepala sekolah yang menolak tawaran Anda kemudian mencari. Nah, itu yang tidak ada motivasinya ya teman-teman. Jadi setiap orang itu pasti ada keunggulan masing-masing. Jadi kita coba identifikasi. Mempengaruhi para kepala sekolah dengan memberi insentif. Nah, ini iming-iming yang itu tidak diperkenankan. Berikutnya, memberi motivasi pada sekolah untuk tidak takut mengambil kesempatan dan menyampaikan pengalaman bahwa zaman dulu pun saya berani. Nah, sebenarnya bagus, tapi di situ lebih baik pada mengidentifikasi praktek-praktek yang sudah baik yang dilakukan oleh para kepala sekolah, dan sehingga bisa menambah kepercayaan diri untuk menjadi narasumber karena sesuai dengan kapasitas atau kemampuan mereka masing-masing. Itu menurut kami. Nah, nanti kita lanjut ke soal 32. Oke, kita masuk ke soal 32. Sebagai pengawas sekolah, Anda mendapati ada satu kepala sekolah binaan sudah mampu menerapkan coaching pada guru di sekolah. Di lain sisi, Anda melihat banyak pengawas sekolah lain yang belum mampu menerapkan coaching. Namun di daerah Anda, pengawas sekolah belajar dari kepala sekolah belum menjadi budaya, sehingga khawatir ditolak. Upaya yang Anda lakukan ialah, kalau kami yaitu mengidentifikasi program di organisasi profesi pengawas sekolah yang tepat digunakan sebagai sesi berbagi dari kepala sekolah tersebut ke rekan pengawas. Nah, itu jadi menyesuaikan dengan program yang ada di organisasi profesi pengawas ya. Jadi sekaligus untuk momen-momen di mana bisa berbagi dari kepala sekolah kepada rekan pengawas. Oke, berikutnya pilihan yang lain yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk para pengawas sekolah terkait coaching serta menjadikan kepala sekolah tersebut sebagai narasumber. Perlu dilihat di situ pengawas sekolah lain yang belum mampu melakukan coaching, namun pengawas lain dan kepala sekolah belum menjadi budaya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi lebih baik kita mengidentifikasi dan secara nggak langsung kita sesuaikan dengan program yang ada di profesi pengawas, dan juga kita kaitkan dengan kepala sekolah sebagai narasumber untuk berbagi kepada pengawas tersebut ya. Yang berikutnya, membujuk para pengawas agar memahami pentingnya coaching sehingga mau belajar coaching dari kepala sekolah yang sudah menerapkan. Nah, ini yang kurang pas, yaitu dengan kata-kata membujuk ya teman-teman. Yang berikutnya,
Pilihannya ada 3 cuman ya, tinggal 1 nih, nggak apa-apa. Berikutnya nomor soal 33. Kepala dinas memberikan arahan agar pameran karya peserta didik antar sekolah sekabupaten dapat dilaksanakan segera. Namun rekan kerja Anda tidak merespon komunikasi Anda dan cenderung mengabaikan ide-ide Anda. Menurut mereka tinggal laksanakan program Expo Pendidikan seperti tahun lalu dan diubah namanya menjadi pameran karya. Terlebih waktu deadline pelaksanaan tinggal sebentar lagi. Pada situasi ini yang Anda lakukan yaitu meminta umpan balik dari kepala dinas terkait kondisi dan cara yang sudah Anda lakukan tetapi mengalami kegagalan sehingga dapat menemukan cara baru. Jadi adanya refleksi dan umpan balik ya teman-teman terhadap apa yang sudah dilakukan. Pilihan yang lain kita lihat meminta bantuan kepada kepala dinas dengan menjelaskan kondisi di lapangan dan hal-hal yang sudah terjadi lalu memintanya untuk membantu mengatasi. Nah ya, jadi kita sepertinya kayak angkat tangan kalau di pilihan pertama. Yang berikutnya menegur rekan kerja tersebut secara langsung dan meminta mereka untuk lebih menghargai ide-ide dan kontribusi Anda lalu mengajak menerapkan salah satu ide. Nah ini kurang pas dalam arti langsung menegur secara langsung ya teman-teman. Yang berikutnya itu mencari cara-cara baru untuk membangun komunikasi dengan rekan kerja termasuk meminta saran tindakan yang langsung diterapkan dari kepala dinas. Jadi lebih baik kita untuk lebih tepatnya itu melakukan refleksi dan umpan balik terhadap apa yang sudah dilakukan. Umpan balik tersebut bisa dilakukan dalam kasus ini yaitu kepala dinas sehingga mendapatkan solusi atau langkah-langkah yang bisa kita terapkan ke dalam kegiatan tersebut. Berikutnya nomor 34. Menghadapi kondisi sekolah binaan yang berbeda satu sama lain, sebagai pengawas sekolah Anda menerapkan pendampingan gradual maupun penguatan perubahan sesuai kondisi sekolah. Namun secara kasat mata rekan pengawas sekolah belum melihat dampak pendampingan tersebut. Maka yang Anda lakukan ialah, oke kita lihat di sini yaitu meminta umpan balik dari para rekan pengawas sekolah. Lengkapi daftar aktivitas yang Anda lakukan saat pendampingan. Hasil umpan balik dianalisis dan disampaikan kepada pengawas sekolah lainnya. Nah itu kalau menurut kami ya. Jadi ada umpan balik lagi ya teman-teman, ada refleksi dan juga ada umpan balik. Yang berikutnya kita lihat di pilihan-pilihan yang lainnya ya, di situ dia memaparkan bukti dampak ragam strategi yang sudah Anda lakukan dari waktu ke lalu meminta masukan dari pengawas sekolah lainnya. Nah itu kurang pas karena kita perlu juga ada umpan balik ya dari refleksi dari yang sudah kita jabarkan tadi. Yang berikutnya itu meminta waktu pada rekan pengawas sekolah lain karena strategi pendampingan sekolah yang Anda lakukan baru akan menunjukkan dampak. Nah jadi di situ meminta tenggang waktu ya teman-teman. Tapi kalau menurut kami yang lebih baik adalah tadi yaitu meminta umpan balik dari hasil refleksinya ya teman-teman. Berikutnya yaitu mengadakan sesi diskusi bersama rekan pengawas lainnya untuk mengetahui perkembangan yang Anda hasilkan selama melakukan berbagai upaya pendampingan kepada para kepala sekolah. Jadi diantara bukan berarti jawaban-jawaban yang lain itu kurang tepat. Intinya yang paling tepat menurut kami yaitu meminta umpan balik dari para rekan pengawas dilengkapi dengan daftar aktivitas yang Anda lakukan saat pendampingan. Jadi hasilnya itu dianalisis dan disampaikan kepada pengawas lainnya. Oke, yang berikutnya itu nomor 35. Sebentar lagi diselenggarakan acara besar pendidikan di daerah Anda. Hal ini muncul dari inisiasi Anda menyelenggarakan program untuk meningkatkan kolaborasi antar kepala sekolah, madrasah, dan guru-guru di satuan pendidikan. Namun di media sosial timbul protes dari pihak yang merasa tidak dilibatkan di acara tersebut. Maka sikapnya yaitu mendengarkan dengan seksama keluhan pihak-pihak tertentu dan mengakui kesalahan. Itu untuk yang pilihan kita menurut kita yang paling baik ya. Jadi kita coba meminta mereka mendaftar alasan melakukan protes. Kurang bagus tuh, menjelaskan kembali tujuan tersebut serta prosedur keikutsertaan kurang, membuka kembali komunikasi dengan para pihak terkait alasan mereka tidak diikutsertakan. Nah itu yang paling tepat yaitu kita tadi seperti tadi yang bilang yaitu mendengarkan dengan seksama keluhan pihak tersebut dan mengakui kesalahan ya teman-teman. Kita lihat di sini. Namun di media sosial timbul protes. Nah, protes yang berarti kita coba analisis mengapa mereka bisa protes.
Oke, berikutnya nomor 36. Anda sudah berhasil mendorong sekolah-sekolah binaan untuk memiliki pojok baca di setiap kelas serta menyelenggarakan pelatihan menulis untuk para guru hingga menghasilkan karya berupa buku antologi guru. Namun, rapor pendidikan sekolah binaan menunjukkan literasi yang masih rendah. Menghadapi ini, yang Anda lakukan sebagai pengawas sekolah ialah yaitu mendiskusikan dengan para sekolah terkait pengaruh program pada proses pembelajaran di kelas, serta meminta umpan balik terkait kelebihan maupun kekurangan diri dalam mendampingi program tersebut selama ini. Jadi ada pemetaan antara mana yang sudah bagus dan mana yang perlu ditingkatkan hasil dari diskusi bersama kepala sekolah. Yang berikutnya meminta maaf kepada sekolah terkait saran-saran dan upaya yang selama Anda lakukan tidak memberikan. Nah, itu maaf boleh, tapi tidak menghasilkan suatu solusi. Lalu mendiskusikan upaya lain yang bisa diterapkan. Nah, sama-sama di sini mendiskusi, tapi di sini tidak ada pemetaan yang mana yang bagus, yang mana sudah bagus dan mana yang perlu ditingkatkan. Itu ya. Yang berikutnya merefleksikan hasil rapor pendidikan bersama serta meminta para sekolah untuk memastikan pojok baca membuat peserta didik mau membaca. Nah, jadi di sini ada suatu keterpaksaan ya teman-teman. Berikutnya mendiskusikan fenomena ini pada para sekolah untuk merefleksikan penerapan program tersebut di sekolah, lalu meminta masukan terkait kesesuaian pendampingan selama ini yang dilakukan dengan kondisi sekolah. Nah, ini juga bagus sudah ada mendiskusikan sama merefleksikan, tapi yang lebih bagus di sini yang tadi yaitu adanya kelebihan dan kekurangan diri dalam mendampingi program. Jadi ada umpan balik ya teman-teman, karena di sini kasusnya di situ sudah berhasil mendorong sekolah binaan untuk memiliki pojok baca, namun rapor pendidikan kok masih belum bagus, terutama pada literasinya yang terlihat masih rendah. Jadi sikapnya adalah mendiskusikan terkait pengaruh program pada proses pembelajaran dan umpan balik terkait kelebihan dan kekurangan. Jadi hampir sama nih mendiskusikan, tapi bedanya di situ ada pemetaan yang mana yang baik, mana yang kurang baik. Oke, demikianlah latihan soal. Di sini ada 36 soal studi kasus. Semoga soal-soal yang kami bagikan ini bisa menjadi referensi terbaik bagi rekan-rekan semua dan bisa memberikan gambaran seperti apa soal-soal yang akan dihadapi ketika kita mau UKOM pengawas. Semoga UKOM-nya diberi kelancaran, kemudahan, dan dinyatakan lulus seleksi UKOM-nya dan diangkat menjadi pengawas sekolah yang amanah dan bisa memajukan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Itu saja, terima kasih rekan-rekan semua. Sebelum ditutup, sekali lagi kami mohon bantuan pada rekan-rekan untuk like, share, dan subscribe channel kita ini ya. Semoga dengan bantuan rekan-rekan semua channel kita ini bisa berkembang. Kami semangat lagi mengembangkan selalu untuk channel kita ini supaya channel kita bisa dirasakan oleh seluruh rekan-rekan dari Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.